Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu Selvina Pitu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia juga Pak Freddy. Selamat sore Ibu Selvi. Selamat sore juga Pak Freddy. Gimana kabar Ibu Selvi hari ini? Kabar saya hari ini agak sedikit kurang baik karena saya ada masalah dengan siswa saya di sekolah, Pak. Waduh, lagi ada masalah ya Bu? Iya, Pak. Oh, baik Bu Selvi. Sebelum kita saling sharing, tadi kan Ibu sudah bilang ada masalah yang Ibu hadapi. Sebaiknya kita perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai ya. Kita mulai coach dan coach ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, Ibu Selvi. Nama lengkap saya Frederikus Mangulanghari, SPD, asal sekolah dari SMP 1 Buya Suri, Kecamatan Buya Suri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada praktik coaching kali ini, saya berperan sebagai coach. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Selvi untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu Selvi. Baik, terima kasih Pak Freddy. Saya Selvina Bitun SPD. Saya sekarang mengabdi di salah satu sekolah dasar negeri Lewalang di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada praktek coaching saat ini, saya berperan sebagai coach. Terima kasih Pak Freddy. Sampai Ibu Selvi. Oh ya Ibu Selvi, masalah apa yang Ibu alami? Ibu boleh sharing sehingga kita bisa saling ngobrol. Baik, terima kasih Pak Freddy atas waktu yang diberikan. Begini Pak Freddy, setelah kita mempelajari, saya dengan Pak mempelajari beberapa modul pada pendidikan guru penggerak secara khusus pada materi pembelajaran berdiferensiasi, dan saya sudah mencoba untuk mempraktikkan beberapa kelas yang saya ampu. Akan tetapi saya merasa kesulitan, Pak, karena hasil pencapaian siswa setelah saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kelihatannya hasil belajar siswa kurang bersemangat, Oh, kurang merasa berminat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin bertanya bagaimana caranya meningkatkan hasil belajar siswa ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini agar semangat siswa bisa kembali baik dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Pak. oh ya, baik Ibu Selvi. Mantap sekali Ibu Selvi pembelajarannya itu. Terus yang menjadi permasalahan Ibu Selvi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, sebetulnya apa ya Ibu? Supaya nanti timbul ide yang baru ya Bu. Mungkin ada ide-ide baru setelah ini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya apa ya Bu? Situasi permasalahannya. Oke. Oh ya, Oh ya, Pak Freddy. Mungkin masalah konkret yang saya alami adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak Ferdi. Jadi supaya anak-anak ikut berpartisipasi, lebih semangat. Karena selama ini yang saya terapkan, tetapi anak-anak tidak terlalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya Ibu Selvi. Iya, Pak. Eh, dengan demikian, saya sudah bisa mendapatkan gambaran terkait kesulitan yang dialami oleh Ibu Selvi setelah mendengar penjelasan ini. Tapi sebelumnya saya boleh tahu, sebetulnya apa sih yang ingin dicapai oleh Ibu Selvi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Minta penjelasannya Ibu, apa bisa dijelaskan? Baik, Pak Freddy. Sebelum saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah berusaha untuk melakukan persiapan awal dengan mempersiapkan kuesioner dan wawancara sederhana terkait kesiapan belajar siswa, Oh, kebutuhan belajar siswa maupun gaya belajar siswa.
Dari Iya. sini saya bisa tahu apakah kebutuhan mereka. Selain itu, saya bisa saya selain itu, saya bisa tahu, oh ternyata anak ini bisa memahami materi yang saya ajarkan dengan gaya belajar seperti apa. Iya. Selanjutnya, hasil pemetaan ini saya tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang akan saya gunakan untuk mengajar. Seperti itu Pak Freddy. Wah, luar biasa itu Ibu Selvi. Sebenarnya Ibu Selvi sudah merancang dan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu mantap sekali Ibu Selvi. Sangat bagus. Itu luar biasa. Eh, Kemudian, langkah apa yang Ibu Selvi lakukan agar kualitas pembelajaran yang tadi Ibu Selvi sudah lakukan itu semakin hari semakin bagus. Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Selvi tersebut lebih berpihak pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Begini Pak Freddy. Ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sekali atau dua kali, saya boleh katakan bahwa apa yang saya harapkan belum tentu langsung berhasil. Meskipun semua tahapan atau langkah-langkah dalam pembelajaran sudah saya terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Ya. saya sendiri sebagai guru juga menyadari bahwa bahwa saya juga belum sempurna, sehingga apa yang saya harapkan belum tentu langsung tercapai. Jadi saya sudah menerapkan satu bahkan dua kali pembelajaran berdiferensiasi, tetapi hasilnya belum maksimal sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya tuangkan dalam RPP yang saya ajarkan itu, Pak. Baik Ibu Selvi, ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya salut Ibu Selvi. Terus kira-kira kapan Ibu Selvi mulai melakukan lagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya Ibu Selvi nanti? Memang begini, Pak. Sejak awal pembelajaran, sejak awal saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mempelajari materi terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya sudah mencoba untuk menerapkan di kelas. Akan tetapi, dalam persiapan saya terkait untuk pembelajaran, saya mengalami kendala terkait Iya, media pembelajaran yang belum lengkap. Sehingga penerapan yang sudah pernah saya lakukan itu belum sempurna. Saya terkendala dengan proyektor yang belum ada, dengan masalah internet, masalah lampu. Kalau macam listrik padam kan lampunya, listrik padam sinyalnya hilang. Sehingga saya iya, mengalami kendala seperti itu. Proyektor di sekolah juga hanya satu, dan pada saat penggunaan juga harus antrian dengan guru-guru yang lain. Jadi saya betul. berharap ke depannya saya lebih mantap lagi dalam melakukan persiapan terkait apa yang saya butuhkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya tuangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sehingga saya bisa gunakan pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, Harapan saya secara bertahap dan terus-menerus saya akan coba. Maka suatu saat nanti 3 model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, mhm, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dapat saya mhm. terapkan secara baik dalam pembelajaran dengan tetap memperhatikan 3 gaya belajar siswa atau minat belajar siswa, yaitu di mana siswa dipetakan sesuai dengan minat belajar mereka, yaitu di visual, audio, dan kinestetik. Ya, besar harapan saya, mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk bisa menerapkannya dalam pembelajaran saya ke depannya. Wow, mantap sekali Ibu Selvi. Luar biasa. Saya salut sekali Ibu Selvi. Artinya Ibu Selvi meskipun belum sempurna, tetapi Ibu Selvi sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya Ibu Selvi. Terus ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Ibu Selvi berencana untuk berkolaborasi dengan siapa saja?
Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Freddy, saya sudah sempat berpikir Mm-mm. saya akan berkolaborasi dengan siapa saja, yaitu dengan ya tentunya dengan kepala sekolah sebagai sebagai pimpinan di lembaga pendidikan, dengan teman-teman guru sejawat di Mm-mm. sekolah saya Mm-mm. untuk menyatukan pemikiran yang sama secara khusus terkait pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebenarnya saya sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yaitu wali kelas, Mm-mm. tapi belum optimal, Pak. Oh iya, begitu ya. Ya, Pak. Saya belum optimal sehingga saya merasa bahwa saya belum maksimal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak. Oh iya, baik. Wah, it's amazing. Jadi sangat luar biasa Ibu Selfie. Wah, terus harapan Ibu Selfie untuk kedepannya itu seperti apa kira-kira? Ya, harapan saya ke depannya tentunya untuk lembaga pendidikan tempat saya mengajar, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Harapan saya ketika saya mengajak rekan-rekan guru di sekolah untuk bisa terlibat dan melihat langsung ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, karena kehadiran rekan-rekan guru akan memberikan saya masukan atau umpan balik terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Iya, Selain betul. itu, ya siswa pasti merasa aman dan nyaman karena penerapan pembelajaran yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu, Pak, harapan Wah, saya, Pak. baik Ibu Selfie. Wah, luar biasa sekali. Lalu bagaimana perasaan Ibu Selfie setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, perasaan saya tentunya saya senang sekali, Pak Freddy, karena sebelumnya penerapan pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak tentunya lebih Iya, kepada ceramah, iya, lebih betul. monitornya kepada saya sebagai seorang pendidik, sedangkan untuk siswa mereka hanya bisanya mendengar. Sehingga anak-anak kelihatannya cepat bosan, tidak semangat ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Akan tetapi, dengan Mm. penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, aktivitas siswa sangat berbeda. Anak-anak lebih bersemangat, lebih Wah, antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Pak. wah, mantap sekali Ibu Selfie, luar biasa. Saya merasa senang karena dari persoalan yang Ibu Selfie hadapi, Ibu Selfie sudah menemukan. Iya, Pak. Jadi dari percakapan kita sore ini, saya merasa lebih tenang, lebih rileks, karena ternyata persoalan yang selama Solusi ini terbaik saya untuk menyelesaikan persoalan Ibu Selfie tersebut. Eh, kem- eh, Jaringan ya Ibu. ya Pak. Jadi luar biasa sekali Ibu Selfie. Saya merasa senang karena dari persoalan yang Ibu Selfie hadapi, Ibu Selfie sudah menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan Ibu Selfie. Iya, Pak, dari hasil percakapan kita sore ini, Ya. saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih rileks karena ternyata persoalan yang selama ini saya alami, saya sudah bisa menemukan beberapa solusi terbaik. Salah satu contohnya yaitu saya harus berkolaborasi dengan semua pihak, seperti kepala sekolah, tentunya rekan guru sejawat, orang tua wali, serta komite sekolah Iya, ketika ada persoalan yang saya temukan dalam pembelajaran nanti. Seperti itu Pak Freddy. baik Ibu Selfie tetap semangat ya, tetap semangat. Iya Pak. Ibu Selfie menarik sekali dengan topik pembicaraan kita pada sore hari ini ya Ibu.
Tapi Iya, Pak. karena keterbatasan waktu, maka lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Nah, dari hasil percakapan kita ini, paling tidak Ibu Selvi sudah menemukan solusi terbaik atas persoalan yang Ibu Selvi hadapi. Selain itu, perasaan Ibu Selvi juga sudah sedikit tenang ya. Kira-kira benar demikian, tidak ya Ibu? Benar, Pak. Saya merasa lebih tenang, lebih rileks karena saya sudah menerima solusi terbaik dari masalah yang selama ini saya hadapi dengan sharing dengan Pak. Jadi saya sudah menemukan solusinya sehingga perasaan saya lebih tenang, Pak. Wah, sama-sama Ibu Selvi, sama-sama. Demikian percakapan kita pada sore hari ini ya Ibu Selvi. Uh, Oke, terima kasih banyak, Pak. kita langsung gantian ya Ibu ya. Langsung.